Kemarin saya anggap orang ini benar, baik. Belakangan terbukti podo wae ternyata. Nah, itu kita sering tertipu. Setelah itu, terus kita tidak percaya lagi. Alah, wis koyok mbiyen mesti sama saja. Terus kita jadi begitu, tidak percaya lagi dengan nilai-nilai. Nah, ini namanya kebingungan moral. Kita harus cinta damai. Oh Pak, kemarin saya itu pinginnya damai malah dikeperuk ya Pak. Yo, bales lo aku. Ini kita tidak percaya lagi dengan prinsip-prinsip kebaikan. Jadi susah. Kenapa? Melupakan nilai tadi. Akhirnya apa? Hidupnya rapuh, tanpa arah, kemudian hampa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan ya belajar kita, ngaji kita. Krisis nilai itu satu kondisi ketika seseorang atau sekelompok orang masyarakat mengalami kebingungan. Ini yang benar yang mana sih? Ini yang baik yang mana sih? Terus dia dulu percaya dengan aturan-aturan itu, tapi sekarang tidak percaya lagi. Ini namanya krisis. Dulu dianggap benar, penting, mulia, tapi sekarang kita pertanyakan, apa iya? Itu berarti mulai krisis. Dulu kita yakin sekali negara kita ini demokrasi. Terus kita bertanya, demokrasi beneran enggak sih Indonesia itu? Nah, ini berarti mulai krisis. Dulu kita yakin, misalnya orang bilang Indonesia itu bangsa yang ramah. Kalau ketemu senyum. Terus sekarang ada pembalian, orang masa iya. Perasaan sekarang tidak begitu. Apa bangsa kita masih ramah ya? Buktinya ya tiap hari ngamuk terus, tawuran terus misalnya. Nah ini kita mulai ya ada krisis. Keyakinan yang selama ini kita anggap benar, aturan yang selama ini kita anggap pas, mulai kita pertanyakan. Kemarin katanya harus jujur. Saya jujur malah kalah terus. Yang curang menang terus. Gimana sih? Saya tidak percaya jadinya sama nilai-nilai tadi. Nah, ini namanya kita sedang mengalami krisis nilai. Oke ya. Semoga teman-teman mulai terbayang betapa gawatnya krisis nilai itu. Ciri-cirinya antara lain ini. Yang pertama, kebingungan moral. Kita sulit membedakan mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk. Kita sering kecelek. Apa ya kecelek bahasa Indonesia nih? Kecelek itu agak beda sedikit dengan tertipu. Kalau tertipu jelas ini. Kecelek itu semula dianggap apa, ternyata apa? Apa ada yang tahu? Oh, Indonesia nih ya. Ya tertipu. Ya. Jadi kemarin saya anggap orang ini benar, baik. Belakangan terbukti podo wae ternyata. Nah, itu kita sering tertipu. Setelah itu, terus kita tidak percaya lagi. Alah, wis koyok mbiyen mesti sama saja. Terus kita jadi begitu, tidak percaya lagi dengan nilai-nilai. Nah, ini namanya kebingungan moral. Kita harus cinta damai. Oh Pak, kemarin saya itu pinginnya damai malah dikeperuk ya Pak. Yo, bales lo aku. Ini kita tidak percaya lagi dengan prinsip-prinsip kebaikan. Kita akhirnya bingung, ini saya milih damai apa enggak ya? Kalau milih damai malah loro kabeh, sakit semua saya. Tapi kalau masuk enggak milih damai, bingungan kita. Itu ciri kita sedang krisis moral, krisis nilai. Krisis nilai dan krisis moral nanti bagiannya. Atau yang kedua, mentalitas permisif.
Permisif itu apa saja boleh. Suka-suka kamu lah. Ini alamat kita sudah mulai krisis nilai. Karena manusia itu kalau apa saja boleh, bahaya untuk hidupnya. Bayangkan ya, misalnya kalian itu, terus tiba-tiba ada orang bilang, besok segala aturan, segala norma, segala moral, segala akhlak libur sehari. Misalnya loh, mungkin malaikat Jibril datang ke wahyu, terus libur sehari. Saya yakin dunia ini langsung kiamat. Kamu suka-suka kamu sudah, wah habis ini. Nanti masjid ini karpet-karpet hilang kabeh. Jadi itu bahayanya permisif. Permisif itu mental yang apa saja boleh. Asal kamu suka, asal tidak ganggu orang. Jadi biasanya ada tambahannya itu sih. Bisa dibayangkan kalau kita apa saja boleh. Wong manusia itu campurannya kan ada nafsunya, ada daya trik syaitoniahnya, ada egoisnya, ingin enaknya sendiri, senangnya sendiri. Kalau di-los dengan rumus apa saja boleh asal tidak ganggu orang, wong manusia itu kadang menyakiti dirinya saja rela kok, menyusahkan dirinya juga rela demi senang-senang. Kalian kalau nyekrol HP sampai jam-jaman itu kan menyakiti dirimu sebenarnya. Menyakiti matamu, menyakiti mungkin punggungmu yang kamu pakai berbaring saja. Tapi kamu rela, demi apa? Demi senang-senang. Jadi, ya apa iya sih kita harus permisif? Tapi kalau benar di sekitarmu banyak orang permisif, alah terlalu banyak aturan, alah agama lagi, moral lagi, bikin ruwet saja. Jalan sajalah asal kita tidak saling ganggu. Mental permisif. Hati-hati, berarti kita ada di situasi krisis nilai. Terus, krisis nilai juga banyak terjadi biasanya ketika ada konflik antar generasi. Orang tua sama anak muda. Ini kalian ngalami sendiri lah ya, sama orang tuamu masing-masing itu kan sering merasa, iki gimana toh bapak ini, gimana toh ibu ini, maksud enggak ngerti. Ayo kamu maksa mereka mengerti. Orang tuamu juga begitu, gimana toh anak-anak ini, masa enggak tahu, harusnya kan begini. Semua dengan keharusannya masing-masing, terus konflik antar nilai. Hari ini kan banyak orang ngeritik kalian, generasimu, generasi Z. Gen Z. Gen Z saja ya, jangan Gen Z. Yo, kalau Gen Z kan hanya diperlukan waktu listrik mati. Jadi Gen Z itu dituduh bahwa kalian itu rapuh, kalian itu lemah, macam-macam tuduhan pada kalian. Yang nuduh angkatan saya. Ya, loh. Tapi jangan dikira saya juga tidak dibegituin sama orang tua saya. Dulu mesti sama orang tua, alah kamu kok males, kamu kok sama saja. Itu pasti ada namanya, kalau sosiologi itu ada generation gap. Cara berpikir yang tua dengan cara berpikir yang muda itu berbeda. Ini yang kemudian rentan konflik. Kalau konflik terus-menerus terjadi krisis nilai. Kita jadi kebingungan. Ini yang benar siapa sih? Apa yang tua dengan nilai-nilai lamanya, atau yang muda yang sok tahu dengan nilai-nilai barunya? Ini konflik antar generasi. Jadi, ya sebenarnya sejak zaman dulu orang tua itu mesti memarahi anaknya. Karena ada gap tadi, jarak mindset, tidak hanya sekarang, tidak hanya di generasimu, di generasi saya juga, di generasi bapak saya, mungkin sama si mbah saya juga begitu.
Baik, mulai generasi 4, 5-an itu kan kamu Gen Z, nanti berhadapan dengan generasi atasmu yang milenial, berhadapan terus sampai generasi kolonial, sampai generasi ke belakang. Selalu terjadi generation gap. Oke, mungkin kalian heran ya, dosen-dosenmu marah-marah, kenapa kok ChatGPT? Kamu kan mikirnya, gimana sih, kan ada fasilitas teknologi. Kenapa tidak dimanfaatkan? Ya salahnya dosennya ngasih tugas yang gampang. Kamu kan bisa begitu. Tapi dosenmu punya pikiran yang berbeda. Mahasiswa kok manja banget, kapan pinternya kalau dikit-dikit minta ChatGPT. Loh, pertimbangannya kan sama-sama benar ini. Terus orang harus milih, ini mana yang utama ya, mana yang lebih benar ya. Itu kita kesulitan milihnya. Lama-lama terus orang jadi tidak percaya lagi dengan nilai. Allah berarti ya suka-sukalah kamu milih yang mana. Permisif akhirnya. Jadi ini cirinya krisis nilai. Kemudian hilangnya konsistensi. Berarti krisis nilai. Ada orang itu yang secara sekaligus jujur tapi sekaligus bohong. Nanti kalau sedang di rumah, di masjid itu jadi orang soleh. Tapi nanti begitu ke kantor, kantornya ngajak begitu-begitu terus. Nah, ini terjadi kontradiksi, orang jadi tidak konsisten. Kadang jujur tapi terus kadang korupsi, kadang bohong, kadang apa adanya. Sulit konsisten karena situasi kalau ini. Terus lama-lama orang jadi lelah, tidak percaya lagi dengan nilai-nilai. Ini yang dimaksud hilangnya konsistensi. Tidak istiqomah dalam kebenaran karena kebutuhan. Kita kadang terus jadi mencela-mencele. Nah, kita tidak berani bilang kalau ada yang tanya, kita itu harus sepenuhnya jujur enggak? Ya enggak juga sih, kan nanti ada namanya kejujuran kebohongan putih itu gayamu ada. Rumusnya tadi macam-macam, ada bohong putih, ada bohong hitam misalnya. Ini sebenarnya dalih kita ketika tidak bisa istiqomah dalam nilai. Karena banyak orang mencela-mencela, terus orang jadi tidak percaya lagi dengan nilai. Allah itu gayanya kayak gitu, besok korupsi mesti. Oh benar toh? Nah, kita terus jadi tidak percaya lagi dengan nilai. Terus pragmatis ekstrim. Pragmatis ekstrim itu nilai dipegang kalau menguntungkan. Kalau tidak ya tidak. Jadi kalau bisa cuan ayo nilai. Tapi kalau tidak untung tidak. Ini pragmatis namanya. Jujur, kalau kamu jujur nanti banyak orang senang kamu loh. Kalau orang sudah senang kamu, saatnya kamu ngambil keuntungan dari mereka. Oke, saya tak jujur. Ini pragmatis namanya. Bukan karena dia memang kepingin jujur, tapi mencari keuntungan dari kejujuran itu. Ini situasi krisis nilai kalau sudah begini. Orang baik tidak karena memang dia ingin baik, tapi ada pamrihnya ketika dia melakukan kebaikan. Baik. Terus yang terakhir, situasi atau ciri-ciri krisis nilai adalah orang merasa hidupnya tanpa arah yang jelas. Kita itu mengabaikan nilai-nilai itu, terus mau apa? Mau kemana hidup ini? Dan kita tidak bisa jawab. Sampean itu loh, korupsi sebesar itu, pingin apa? Apa yang kita inginkan? Dan kita tidak bisa jawab sudah. Wahai mahasiswa, kamu nyontek seagresif itu. Tujuanmu apa? Pingin pinter,
Pingin nilai tinggi. Pingin apa sih? Apa nyaman hidupmu nilai tinggi dengan cara curang misalnya? Sama pada yang korupsi. Apa tenang hidupmu? Bisa kamu nikmati uang korupsimu sebesar itu? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan tentang arah. Jadi di era krisis nilai nanti akan lahir banyak kehampaan spiritual. Nanti kita bahas di belakang. Baik, kita lanjutkan ya. Ini contoh gambaran krisis nilai di level individu. Tadi saya baca buku ada kalimat menarik. Krisis nilai itu diibaratkan 3 hal. Yang pertama, ibarat rumah tanpa fondasi. Hasilnya apa? Rapuh. Contohnya, rumah tanpa fondasi itu yang rapuh tadi. Kalian bisa bayangkan ya, rumah yang fondasinya tidak bagus. Ambruk, kayak kemarin pesantren itu ya. Semoga kita ikut prihatin yang ada pesantren ambruk kemarin. Jadi contohnya tanpa fondasi apa? Banyak orang mengejar kekayaan saja, mengejar jabatan saja, tidak peduli dengan nilai. Terus ada korupsinya, ada nyogoknya, dan lain sebagainya. Dari luar dia kelihatan sukses, tapi sebenarnya fondasinya rapuh. Seperti rumah tadi, kegoyang sedikit saja akan runtuh. Dari orang di posisi paling tinggi bisa sampai di posisi paling rendah. Kenapa? Ya dia tidak ada fondasi nilainya. Jangan dikira kamu senang melakukan itu. Yang kedua digambarkan seperti orang berjalan tanpa kompas. Ini mesti buku lama ya. Kalau hari ini mungkin istilahnya bukan kompas, tapi GPS. Ya. Ya orang berjalan tanpa kompas ya kebingungan milih arah. Akhirnya salah jalan. Di situ dicontohkan hari ini misalnya media sosial menawarkan jalan cepat untuk populer. Tanpa kompas nilai, tanpa nilai. Akhirnya apa ya terus aneh-aneh. Yang negatif-negatif. Jadi biar cepat viral gampang. Kamu buka baju saja, misalnya yang laki-laki sampai joget-joget viral kamu besok. Tapi kan ya masa itu. Ada banyak jalan untuk terkenal, tapi begitu tanpa fondasi nilai, ya kita kayak orang berjalan tanpa kompas. Akhirnya isinya pamer, hedon, nyari yang aneh-aneh biar terkenal. Jadi selain rapuh, kita hilang arah. Yang ketiga, hampa. Contohnya di situ, di kota besar banyak orang hidup yang sibuk, tampak makmur, tapi tanpa nilai. Nilai kekeluargaan hilang, nilai kepedulian hilang, nilai empatik memudar, terus hidupnya sepi, terus stres, hilang makna. Kaya sih, tapi hidupnya hambar. Tidak bisa senyum, wong tidak punya teman. Mau senyum sendirian terus nanti dianggap. Senyum kan ada yang disenyumi. Kalau kalian sendirian senyum terus nanti khawatir. Perlu diperiksakan. Jadi susah. Kenapa? Melupakan nilai tadi. Akhirnya apa? Hidupnya rapuh, tanpa arah, kemudian hampa. Coba sekali-sekali nanti teman-teman merenung ya, kalau Pak saya kok sering merasa hampa ya Pak.
goyang terus, tidak bisa stabil. Coba dicek, jangan-jangan ada nilai-nilai yang kalian tinggalkan. Jangankan yang nilai-nilai besar, kadang nilai-nilai kecil, hal-hal yang mungkin rutinitas kita saja yang kita tinggalkan padahal itu baik. Dulu waktu kecil rajin ngaji, setiap hari minimal habis maghrib ngaji. Sekarang rajin nyetatus. Terus kalian merasa hampa sendiri. Kalau dengerin orang ngaji, baca selawat, kalian, ya Allah, saya kok begini ya. Kalian merasa begitu. Kemungkinan ada nilai yang kalian bypass, kalian sisihkan. Membuat kalian kebingungan sendiri. Baik, kalau ini individual. Kalau di level sosial banyak. Keadilan misalnya. Kalian sering mengeluhkan ini bahan demo tadi ya. Hukum yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Itu berarti krisis kita. Nilai apa? Nilai keadilan. Ciri-ciri masyarakat akan runtuh. Kalau kata Ibnu Khaldun. Jangan santai-santai dengan fenomena hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dan Rasulullah sendiri itu yang bilang begitu. Apakah kalian tahu yang membuat satu bangsa zaman dulu hancur? Adalah kalau yang mencuri orang kecil dihukum dengan serius, tapi begitu yang mencuri orang besar dibiarkan saja. Dan itu tanda-tanda hancurnya peradaban. Yang kedua, solidaritas contohnya. Hari ini orang semakin abai, semakin tidak peduli dengan sesamanya. Krisis berarti. Kalau orang saling tidak peduli, bagaimana solidaritas terjalin? Kalau solidaritasnya lemah, bagaimana kita bisa kompak? Kalau kita tidak kompak, gimana kita bisa kuat? Bangsa ini kuat ya karena solidaritas, kebersamaan. Kalau kita saling serang, saling jegal, kita ingin menang sendiri dengan cara jegal yang lain, itu sebenarnya kita sedang meruntuhkan diri kita sendiri bersama-sama. Tapi kita lupa itu. Apalagi medsos manas-manasi kita terus. Hari ini setiap ada isu apa, kita pecah. Isu apapun, begitu kita beda pendapat, kita terpecah, terfragmentasi. Sebanyak isu tadi. Kayak, ini keprihatinan kita hari ini. Dan kalau ada beda pandangan, terus sering kita menganggap beda pandangan berarti musuh. Jadi kalau kita ketemu orang itu biasanya kita cek dulu. Orang ini agamanya apa? Alirannya apa? Organisasinya apa? Lembaganya apa? Partainya apa? Kadang-kadang sudah disebut organisasinya itu yang garis lurus apa garis lucu atau garis apa gitu kan ya. Kita selalu mencari beda di antara kita. Dan begitu orang itu beda dengan kita anggap dia rival kita, musuh kita. Mindset seperti ini menunjukkan kita memang sedang krisis. Contoh lagi, amanah. Ini contohnya banyak ya itu. Contoh kecil saja yang saya sebut di situ. Janji-janji waktu kampanye. Tapi setelah berkuasa lupa. Ini berarti amanahnya kurang. Kasih sayang. Berapa banyak cerita-cerita tentang bullying. Berapa banyak cerita tentang kekerasan di antara kita. Kemarin ada kerusuhan demi kerusuhan. Belum lagi kekerasan di medsos lewat kata-kata dan lain sebagainya. Menunjukkan rapuhnya, runtuhnya nilai-nilai kasih sayang. Nilai kebenaran, kita ada hoax yang biasanya lebih laku. Sensasi yang biasanya lebih viral. Berarti kita sebenarnya tidak suka dengan kebenaran, sukanya dengan kehebohan.
nilai kebenaran terancam. Bayangkan, seandainya ini memang kondisi kita hari ini, kita hidup bersama-sama tanpa keadilan, tanpa solidaritas, tanpa ada kebersamaan, tanpa ada amanah dan kasih sayang, apalagi tanpa ada kebenaran. Bagaimana kita bisa survive dengan krisis nilai yang seperti ini? Ini keprihatinan kita ya, mulai kita harus introspeksi. Jangan sampai bangsa ini hancur. Lanjut. Akarnya sekarang. Mengapa sih kok kemudian muncul krisis nilai? Sebenarnya banyak. Saya bawa 3 saja yang paling dekat dengan kita. Yang pertama, kemungkinan orang abai dengan nilai karena budaya instan. Kita ingin segera sukses, kita ingin segera kaya, kita ingin segera tercapai cita-cita kita. Ambisius kita. Kalau sudah ambisius, akhirnya apa? Nilai itu kita nomor 2-kan. Kejujuran kita singkirkan, ketekunan nanti saja, kesabaran tidak terlalu penting, yang penting segera. Kuliah saja kan kalian disuruh cepat lulus. Kalian harus lulus tercepat, terbaik, terus semuanya balapan untuk tercepat terbaik. Tidak masalah itunya sih, tapi begitu kalian menyisihkan nilai, nanti efek tadi loh, kalian merasa hampa, merasa kebingungan, merasa gelisah akan muncul. Efek dari budaya instan. Wong yo di mana-mana ceramah kalian kan diingatkan segala sesuatu ada prosesnya. Tapi kita tidak sabaran. Ingin segera tercapai, ingin segera tercapai. Akhirnya terus menghalalkan segala cara. Oke ya. Ya banyak lah. Kalian kadang-kadang kan menghadapi situasi dilematis dalam hidupmu yang menuntut kamu, ini kalau saya jujur saya gagal, tapi kalau saya mau curang, insya Allah saya sukses. Itu kan biasanya kamu milih mana? Jujur tapi gagal, atau curang sih tapi nanti sukses. Kamu milih mana? Mungkin kamu milih, Pak saya milih curang tapi sukses, nanti tobat Pak. So, yang jawab itu pinter pokoknya, kamu nyari jalan itu. Iya kalau sempat tobat. Kalau tidak sempat. Kayak, tapi diam-diam mungkin kalian jawabnya curang-curang dikit tidak apa-apa lah Pak, yang penting sukses. Kan gitu. Dan itu tidak hanya kalian, sampai yang paling atas juga begitu. Alah ngetrik sedikit, curang sedikit tidak masalah, yang penting sukses. Kadang-kadang kalian nyari dalih, nyari alasan. Ini kan demi bangsa dan negara juga. Biar saya bisa segera mengabdi pada bangsa dan negara. Biar bisa memberi yang terbaik. Kan kalian gitu. Itulah alasanmu saja. Mungkin yang besar-besar juga mikirnya begitu. Ini demi bangsa. Yo padahal yo semuanya berujung nyari cuannya masing-masing. Keuntungannya masing-masing. Jadi budaya instan, ingin semua serba cepat, bisa meruntuhkan nilai-nilai. Yang kedua, pengaruh medsos luar biasa hari ini, pengaruh media luar biasa, yaitu apa? Menormalisasi yang negatif. Pamer, hedon, bohong, itu dianggap normal saja, biasa saja. Yang lain begitu Pak, kalau tidak begitu tidak viral. Terus kita anggap normal saja sih. Dan ini masalah kita hari ini.
Kita sulit menegaskan, ini jelas salah, saya tidak boleh niru, tidak boleh ikut. Nah, kita tergoda oleh viralnya. Kita tergoda oleh hype-nya, kalau bahasa hari ini. Sehingga kita rela mengorbankan nilai-nilai yang kita yakini. Dianggap normal saja. Kamu kok nge-share hoax? Sekarang memang begitu Pak trennya. Nanti gampang, kalau salah tinggal diklarifikasi Pak, daripada kita telat infonya. Ada banyak kebiasaan-kebiasaan hari ini yang menormalisasi hal negatif. Pengaruhnya medsos, termasuk gaya hidup hedon. Gaya hidup hedon itu kan pamer yang mewah-mewah. Seperti sering saya sampaikan, di antara penciri manusia hari ini secara mental adalah narsis. Kita semua narsis sebenarnya. Ingin pamer, ingin divalidasi orang. Sampai level tertentu normal, tapi nanti pada akhirnya bisa sakit jiwa kita. Karena narsis itu kan ya dalam versi akutnya melahirkan gangguan jiwa. Loh, kalau kita semua narsis, jangan-jangan ya ada bibit gangguan jiwa kita semua. Bolak-balik saya bilang, ini di Indonesia orang gangguan sakit jiwa meningkat loh. Semoga kalian sadar. Kenapa? Jangan-jangan kita sudah. Cuma karena tidak diperiksakan saja. Ya untungnya yang pemeriksaan gratis itu biasanya tensi, darah gitu ya. Tidak jiwa. Kalau yang gratis jiwa itu wah kena semua kita. Baik. Yang ketiga ini juga penting. Teladan yang lemah. Kita jarang lihat contoh keutamaan. Yang sering jadi contoh hal negatif. Jadi terus orang lain akan bilang, iya ya, wong yang di atas saja begitu, panutan-panutannya begitu, ulama-ulamanya begitu. Berarti ya normal saja sih begitu, wong. Apalagi saya gitu loh. Siapalah saya, berarti ya bisa saja melakukan itu. Kita lemah di keteladanan. Ketika lemah di keteladanan, ya kita akan meniru hal-hal negatif yang dilakukan oleh para peneladan. Dan ini sudah tidak perlu saya jelaskan, kalian paham lah ya. Termasuk medsos tadi, coba kalian cek ya. Berita di medsos itu, coba kalian buka portal berita apapun. Coba kalian cari ya. Berita yang isinya tentang sesuatu yang perlu kita teladani. Tidak akan nemu. Mulai baris pertama sampai berita terakhir itu berita tentang hal jelek semua. Mungkin korupsi lah, mungkin konflik partai lah, mungkin hal jelek. Jadi kalian tidak pernah dicontohi hal baik. Tiap hari dipameri hal jelek. Tentu saja kemudian rujukan-rujukan itu masuk ke kepalamu semua. Lanjut. Ada konsep menarik dari sosiolog Emile Durkheim. Beliau punya konsep anomi. Anomi itu satu keadaan ketika norma-norma dan aturan kacau, tidak jelas. Anomi itu satu situasi masyarakat ini berubahnya cepat, aturan lama tidak laku lagi, tapi aturan baru belum ada. Orang jadi bingung, ini benar atau salah? Sama kayak ChatGPT tadi loh, kalian kan aturan lama tidak bisa dipakai. Aturan barunya belum ada. Jadi kalian serba ragu, ini boleh pakai atau tidak ya. Masyarakat jadi bingung, ini kondisi anomi. Yang semula dianggap baik, ternyata tidak. Terus kamu bingung lah, terus pakai apa?
Contohnya anomi kalau di Durkheim itu begini. Di waktu krisis, terus banyak orang kehilangan pekerjaan. Nah, terus akhirnya apa? Aturan lama tidak laku lagi. Kalau aturan lama itu kan kerja keras, dapat gaji, terus keluarga sejahtera. Tapi rumus ini terus tidak laku. Kenapa? Saya kerja keras, tapi gajinya kecil. Gimana keluarga bisa sejahtera? Atau jangankan gaji, Pak, kerjanya saja saya bingung dapatnya di mana. Jadi rumusnya terus runtuh. Orang jadi bingung, lah terus saya harus gimana? Kerja atau tidak? Kerja harusnya menjamin hidup. Tapi sekarang kerja tetap tidak bisa menjamin hidup. Bahkan untuk dapat kerja pun modalnya harus besar. Wong saya kerja itu mencari modal, mencari uang. Sekarang kerja harus modal besar. Gimana caranya? Ini rumusnya kebolak-balik. Orang jadi frustasi. Ini yang disebut anomi. Atau ini contoh kedua, ini di Durkheim menarik. Nilai lama, kalau orang lama itu ya, pokoknya kita itu jadi anak patuh sama orang tua terus menikah. Sudah mapan, sudah. Tapi anak-anak hari ini kan pinginnya bebas, kemudian berkarir. Orang tua jangan ngatur-ngatur. Tapi begitu dibebaskan kita sendiri bingung, mau ngapain. Gitu loh. Dulu orang tua mencarikanmu jodoh, aman kan kalian tinggal menjalankan. Terus kamu protes. Tidak mau saya diatur-atur. Saya mau nyari sendiri. Terus nyari sendiri tidak cocok-cocok, tidak dapat-dapat. Nembak ditolak terus. Kan terus kamu bingung. Ini saya pakai rumus yang mana ya? Mau minta tolong orang tua nanti dianggap masa lalu. Masa anak masa kini kok minta dicarikan jodoh. Tapi nyari sendiri kok puyeng aku. Ini kan nilai lama sudah tidak relevan, tapi nilai yang baru kok berat dijalankan. Krisis. Ya, ini yang disebut anomi oleh Durkheim. Setiap masa ada fase ini. Dan selamat kalian ada di fase ini. Era ketika peralihan dari zaman manual ke era digital. Aturan-aturan lama itu sebagian besar aturan itu era manual. Sekarang era digital. Ini tantangan ya buat kalian. Norma hidup, Pancasila. Mungkin Pancasila yang kita pahami masih Pancasila manual. Mungkin kita perlu merumuskan Pancasila untuk dunia digital itu yang bagaimana. Baik, ini termasuk krisis nilai. Ini dulu ada yang tanya ke saya ini, saya jawab sekarang ya. Apakah untuk mengatasi krisis nilai itu cukup dengan diajarkan moral saja? Kemarin ada yang usul, pelajaran pendidikan moral Pancasila dihidupkan lagi. Pelajaran akhlak ditambah, mahasiswa itu juga dilatih karakter, akhlak dan lain sebagainya. Apa cukup hanya itu? Jawabannya tentu saja tidak. Pengajaran moral penting. Ya memang akhlak harus diajarkan. Tapi masih perlu banyak pendukung untuk sukses melakukan revolusi moral. Mungkin kemarin ada jargon itu yang bikin jargon revolusi akhlak, revolusi moral. Tapi ini tidak cukup diceramahkan, tidak cukup diajarkan di kelas. Perlu pendukungnya. Yang pertama apa pendukungnya? Harus ada teladan. Masyarakat butuh contoh nyata. Kalau hanya diajarkan, akhlak itu akan berhenti di hafalan. Tunjukkan saja, contohkan saja.
akan lebih masuk. Makanya tadi kan di antara akarnya itu sulit mencari teladan. Yang atas-atas malah mencontohkan yang jelek-jelek. Gimana bawahnya? Penting membangun sistem role model di tengah masyarakat. Ini loh contoh yang harus ditiru. Tokoh ini loh yang harus jadi panutan kita dan lain sebagainya. Penting ada ini. Kemudian yang kedua, sistem. Sebanyak apapun teori kita jejalkan di kepala, moral dan akhlak. Tapi kalau sistem sosial, politik, ekonominya ngaco, sulit orang berakhlak. Semua orang tahu korupsi itu salah. Tapi kalau sistem politiknya, sistem sosialnya mengarahkan ke sana, mau gimana? Mau ujian misalnya ya, mau ujian SIM misalnya, kamu latihan sampai teler tidak lolos-lolos. Begitu. Nah, ini sistem. Gitu loh. Jadi, kalau sistemnya tidak dibenahi, sebanyak apapun teori kalian masukkan di kepala ya, tidak akan efektif. Wong di lapangan teorinya tidak kepake. Kemudian yang ketiga, budaya. Kalau budaya hidupnya tidak mendukung, bagaimana nilai bisa tegak? Kalau pengalaman dan kebiasaan sehari-hari tidak selaras dengan ajaran di kelas, sulit orang menjalankan nilai-nilai moralnya. Misalnya di tengah masyarakat yang cuek. Masyarakat yang cuek itu anak baik dan anak tidak baik biar saja. Orang tuanya tidak peduli, yang penting ekonomi beres. Oh ini anak jadi males. Ngapain saya capek-capek jadi anak baik, anak soleh, kalau tidak soleh pun ya sama saja perlakuannya. Nah ini budaya namanya. Kemudian yang terakhir, spiritual dan makna hidup. Ya spiritualitas harus hidup. Hidup ini harus punya kesadaran spiritual. Arahnya kemana, pada akhirnya menuju apa, harus punya itu. Dan moral atau akhlak itu kendaraannya. Kalau hanya sekedar moral untuk moral, orang tidak terlalu semangat. Tapi jadilah orang baik, biar ini loh. Itu loh yang dimaksud makna hidup itu. Biar kita lebih kuat. Biar di akhirat kita selamat. Biar ini namanya makna. Jadi tidak sekedar dipaksa melakukan ini itu tanpa paham buahnya apa, hasilnya apa. Baik, oke ya. Ini yang tentang nilai. Ada satu hadis menarik, sayangnya terjemahannya belum saya tulis. Saya bacakan ya. Ini kekhawatirannya Nabi tentang krisis nilai tadi. Dari Umar bin Auf al-Ansori. Rasulullah bersabda, demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku takutkan atasmu. Wallahi mal faqra ahsya alaikum. Walakinni ahsya antub sato alaikumud dunya kama busitot ala mangkana qoblakum. Tetapi aku takut ketika diluaskan dunia, dibukakan dunia atasmu sebagaimana dibukakan atas orang-orang sebelummu. Fatanafasuha kama tanafasuha. Kemudian kalian ambisius berlomba-lomba untuk mengejarnya. Sebagaimana orang-orang terdahulu juga berlomba-lomba mengejarnya. Fatuhlikakum kama ahlakathum.
kemudian kalian hancur, sebagaimana mereka dulu juga hancur. Jadi menurut Rasulullah, aku tidak takut kalau kalian fakir, tapi aku lebih takut kalian ada peluang untuk kaya, dibukakan jalan dunia, terus kalian berlomba-lomba meraihnya. Dan itu pengalaman masyarakat terdahulu, kehancuran dimulai dari sana. Ya, itu hadisnya. Makanya ada satu quotes yang menarik. Suatu bangsa tidak jaya hanya dengan gedung dan jalan raya, tetapi dengan hati jujur, kekuasaan yang adil, dan jiwa yang peduli. Ini nilai lebih penting. Beranilah jujur walau sendirian, berbuatlah baik walau tidak dipedulikan, jagalah nurani walau semua orang menertawakan. Jadikan rumus hidupmu ya, jadi orang baik meskipun tidak ada yang peduli. Alasannya simpel, karena menjadi baik itu membahagiakan. Ya kalau bisa, ya sukses, ya bahagia, ya baik. Tapi seandainya sulit, apapun yang terjadi, tetaplah tegakkan nilai, jadi orang baik. Karena sepenting itu nilai dalam hidup kita. Jangan biarkan krisis nilai itu berlarut-larut menghancurkan hidup kita.